Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Abu Bakar As-Siddiq Ila Salikta. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, insyaallah pada kesempatan hari ini kesempatan malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kita yang pada pertemuan ini akan kita mulai dengan membaca Mandhumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karangan Al-Imam Ibn Abi Al-Ais Al-Hanafi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari sirah beliau adalah merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari dan membaca sirah beliau, kita berharap pula mendapatkan syafaat dari beliau Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jami'ah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mungkin kita hanya akan mengkaji singkat-singkat saja dari Mandhumah atau dari Nadham Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Tidak kita akan bahas secara detail, kita hanya ingin mengetahui peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. 10 bait yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Al-Ais Al-Hanafi merupakan bait-bait yang menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, peristiwa-peristiwa penting dalam sirah Nabi Muhammad SAW yang beliau susun dalam bentuk mandhumah. Yang mungkin nanti Ustaz Andi bisa jelaskan mandhumah itu apa ya Ustaz gitu. Jadi karena mandhumah ini biasanya mandhumah yang lain biasanya dipelajari di pesantren-pesantren klasik, pesantren tradisional. Adapun saya alumni pesantren modern. Jadi ketika kita belajar di pesantren kita tidak mempelajari mandhumah, tapi kita langsung masuk kitab-kitab yang kadang lumayan agak tebal. Belum mempelajari mandhumah tiba-tiba kitabnya tebal seperti itu. Kalau di pesantren-pesantren klasik mereka mempelajari mandhumah, nadham, baik itu di bidang bahasa, di bidang sejarah, ataupun di fikih, di tauhid, semuanya mempelajarinya dengan mandhumah. Maka sebelum kita membaca satu persatu bait, mungkin di kitab kecil ini di halaman 10 kita mengenal apa itu mandhumah. Kita sekilas, mandhumah berasal dari kata nadhama. Pembuatnya disebut dengan an-nadhim. Istilah ini di luar asyiru atau syair dalam bahasa Indonesia ataupun an-nathru, prosa. Kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para ilmiah warisan para salaf umumnya amat tebal dan besar, sehingga menyulitkan kaum muslimin yang ingin menguasainya dalam waktu yang cepat. Maka muncullah gagasan untuk membuat mukhtasar ringkasan. Kitab mukhtasar biasanya hanya berisi kesimpulan yang dikemas dengan bahasa sederhana, namun tetap menampung makna sepadat mungkin. Lalu sejumlah ulama mengenalkan matan untuk melengkapi mukhtasar. Penulisan matan awalnya berbentuk prosa, tujuannya agar mudah menguasai ilmu tertentu secara tepat, efektif dan efisien sekaligus untuk dihafal. Selanjutnya matan berbentuk prosa diubah menjadi berbentuk puisi. Tujuannya agar matan semakin ringkas, enak didengar sekaligus mudah dihafal. Karena puisi Arab mempunyai irama tertentu yang secara alami akan memudahkan bagi pendengarnya untuk menghafalnya, sebagaimana lagu-lagu mudah dihafal karena berirama. Matan yang berupa puisi inilah yang disebut dengan mandhumah. Atau dengan kata lain, mandhumah adalah puisi yang berisi intisari ilmu atau diistilahkan sebagai asy-syi'r at-ta'lim. Dan mandhumah ataupun nadham yang kita baca bernama Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Al-Mi'iyah tapi karena jumlahnya 100 bait. Kata Al-Urjuzah, kalau kita dalam ilmu arud, mungkin nanti saya sebenarnya juga sedikit-sedikit pada ilmu arud, Itu ilmu arud itu ada nanti Bahrul Rajaz,
ada bahr ini, bahr tawil, bahrul kamil ya. Jadi ini penulisnya, nazimnya, pembuat mandumah ini ya, dalam membuat mandumahnya, dalam membuat bait-bait yang menuliskan bait-bait yang mengikuti irama yang namanya bahrul rojaz. Ya, kita nggak akan bahas terus dalam hal ini karena ini adalah ketika kita masuk spesialisasi bahasa Arab. Jadi spesialisasi bahasa Arab nanti ada bahrul rojaz, ada bahr kamil, ada bahrul tawil. Nah, ini pengarang buku atau pengarang mandumah ini Ibn Abi Al-Is, beliau mengikuti irama, memakai irama dalam mandumahnya adalah bahrul rojaz, maka dinamakan al-urjuzah. Al-urjuzah al-mi'iyah. Ya. Nazam yang memakai irama bahrul rojaz yang jumlahnya ada 100 bait. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas perkenalan kita tentang nazam, tentang mandumah. Ya. Di akhir-akhir ini memang muncul kesadaran kaum muslimin luar biasa ya. Daurah-daurah berdasarkan mantan-mantan kecil, kitab-kitab yang berisi mandumah ya. Kalau di dalam ilmu tajwid ada namanya Tuhfatul Atfal. Yaitu mulai digalakan daurah-daurah di mana. Baik, kita tidak akan banyak secara detail membahas tentang apa itu mandumah, dan kita akan segera masuk pada pembahasan di kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karangan Al-Allamah Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi. Beliau meninggal tahun 792 Hijriah, ulama abad ke-8, dan beliau adalah murid dari Al-Imam Ibnu Katsir. Maka sebagian pensyarah dari mandumah ini mengatakan Al-Imam Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi, beliau banyak mengambil timeline peristiwa-peristiwa sejarah itu waktu-waktunya dari kitabnya Ibnu Katsir. Maka ada yang mengatakan ini adalah ringkasan dari kitabnya Ibnu Katsir, yaitu kitab Al-Fusul fi Tarikh. Penifidin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mulai baca. Betul? Mungkin ada yang membacakan nazamnya. Jadi kita sistemnya ada yang baca nazamnya, ada yang baca terjemahnya, dan saya tinggal syarah sedikit gitu. Betul, Ustaz. Bapak Fit. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu 'alal muhtari, wa ba'duha katsiratul rasuli, mandubatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi 'ashiril fadili, rabi'il awwali 'amal fili, lakinnamal masyhuru thani 'ashrihi في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسانا وقبل رحيل أبيه حالا. Bapak itu saja. Ya, terjemahnya. Terjemahannya. Segala puji bagi Allah yang Maha Awal dan Maha Pencipta. Kemudian salawat Allah semoga berlimpah kepada Nabi Muhammad Al-Mukhtar Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya inilah sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manzumah ringkas yang terbagi dalam beberapa fasal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun Gajah. Akan tetapi pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 hari Senin saat fajar menyingsing, bertepatan dengan 20 April dan sebelum kelahiran beliau, sang ayah beliau wafat. Alhamdulillahil qadimil bari. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal dan Maha Pencipta. Ya, di sebagian naskah yang ditemukan oleh pensyarah dari kitab ini dengan kata Al-Qadiri. Ini ada tanda di footnote, di nusakh Al-Qadiri yang Maha Mampu.
Thumma salatuhu 'alal mukhtar, kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebiasaan para ulama. Meskipun mengarang buku ringkas dalam bentuk manzumah selalu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam manzumah Baiquniyah beliau mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Dalam al-manzumah al-Baiquniyah, yaitu nazam dalam ilmu hadis, beliau membuka dengan alhamdulillah, abda'u bilhamdi, saya mulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila, dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi yang diutus. Begitu juga muallif hadan ataupun nazim dalam hal ini Ibn Abi al-Is al-Hanafi membuka dengan ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu amrin lam yubda bil hamdi fa huwa aqta. Segala sesuatu tidak dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa aqta atau adzam, qalilul barakah, naqisul barakah. Segala sesuatu tidak dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka qalilul barakah, keberkahannya itu sedikit dan keberkahannya akan berkurang. Maka hal ini dilakukan oleh para pengarang buku, ya, yang mulai dengan bismillah, kemudian memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma salatuhu, ya, salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Jadi makna salawatullah, salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi adalah pujian. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Karena bin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di musola ini kita setiap harinya ba'dal maghrib membaca hadis. Ya, pada hadis kitab Riyadhus Shalihin. Alal aqal minimal ketika kita belum bisa memahami hadis yang dibaca ataupun belum paham hadis yang dibaca, paling minim kita mendapatkan ajr sholawat, ya, pahala dari sholawat. Ya, Ustaz baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kadang kita lupa, kadang kita belum bisa memahami pada saat itu, tapi minimal kita mendapatkan pahala dari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 salawat. Khairin rahmati Allah Subhanahu wa taala al-mukhtari. Al-mukhtar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa lain dengan kata al-mustafa. Ya, al-mustafa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mustafa al-mukhtar. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, dari para malaikatnya rusulan, utusan-utusan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari para manusia utusan. Dari ayat ini kata yastafi, istafa, yastafi. Maka seseorang yang dipilih namanya al-mustafa. Al-mustafa, habibina al-mustafa, Nabiyina Muhammadin al-mustafa. Kata mustafa artinya orang yang terpilih, orang yang dipilih. Ataupun al-mukhtar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan
apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala pilih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah yakhtar, Allah memilih. Orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Mukhtar. Ya. Dan summa salatuhu 'alal mukhtari. Kemudian semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mukhtar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Mereka tidak memiliki pilihan. Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka. Allah ya'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berikan risalahnya itu. Ya, maka tidak boleh protes, kemudian menyanggah atau bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih ya rasul tertentu, diutus kepada kaum tertentu, karena itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan wa ba'du haka siratar rasul. Kata wa ba'd ya untuk meloncat ya, untuk kepada pembahasan setelahnya dan selanjutnya. Jadi setelah bersolawat setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya ini adalah sirah perjalanan hidup ya, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mandhumah yang ringkas yang terbagi dalam beberapa pasal. Yang kedua, mandhumah yang ringkas agar mudah dihafal, agar mudah difahami. Ya, kalau bapak-bapak mungkin sudah sulit menghafal karena faktor usia, tapi mungkin adik-adik ya, mulai menghafal. Ya, setelah menghafal Al-Quran, setelah menghafal surat-surat pendek, ya, mungkin sedikit-sedikit kita hafal ini dan kita memahami agar kita tahu perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kurang 3 pekan yang lalu ketika saya ngajar, saya tanyain nama ayahnya Rasul aja, ada beberapa yang belum kenal siapa nama ayahnya Rasulullah. Bahkan siapa nabimu masih juga belum tahu. Nah, ini dari generasi umat Islam yang harus kita pahamkan siapa nabinya dan nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan kita pahami bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW. Nanti kita perlebar lagi dengan sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, sehingga ya, kehidupan Rasulullah SAW menghidupi hidup kita, menghiasi hidup kita. Ya. Kemudian ya, Nazim Al-Alamah Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi memulai dengan ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dijelaskan waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu, Nabi lahir, waktu kelahirannya. Itu bukan maulud tapi maulid. Maulid, kalau kata maulud itu berarti yang dilahirkan. Janin yang dilahirkan itu namanya maulud. Maulud, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Adapun maulid di sini waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mauliduhu fi 'ashiril fadili. Ya, di hari ke-10 Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Jadi waktu lahirnya beliau memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan ahli tarikh. Ada yang mengatakan tanggal 8. Kalau di dalam kitab Nurul Yaqin kalangan Syekh Muhammad Khudori, beliau mengatakan at-tasih, pada hari ke-9. Meskipun harinya Senin semuanya sepakat, ya, harinya Senin semuanya sepakat, tetapi tanggalnya yang dari satu ulama ke ulama yang lain, yaitu ulama sejarah, ada perbedaan pendapat. Ya. Maka di sini pun beliau mengatakan pada 10 Rabiul Awal, tahunnya sepakat amal fil. Ya, amal fil. Kemudian beliau mengatakan lakin namal masyhuru tsani asyri, akan tapi pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal.
Jadi kita di Indonesia sejak saya kecil, dari saya TK, yang saya tahu adalah 12 Rabiul Awal. Baru ketika kita mulai belajar di pesantren, belajar di kampus, membaca kitab-kitab yang lain, ada perbedaan pendapat. Tapi memang yang paling masyhur dari pendapat-pendapat ini ataupun dari tanggal-tanggal yang kita dengar adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Amal fil. Ya, Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal itu bulan keberapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga dari Al-Ashhur Al-Hijriyah. Dari bulan-bulan Hijriyah, ya, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Ya, tanggalnya bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11 ataupun 12. Ya, tetapi yang pasti adalah hari Senin. Itu berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW ketika beliau puasa pada hari Senin. Ya. Jadi dalam Sahih Muslim disebutkan wa an Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yaumil Itsnin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Maka beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fi. Pada hari itu aku dilahirkan oleh Rasulullah. Wa yaumun bi'ithu, wa yaumun bu'ithu, dan pada hari itu aku diutus. Au unzila alaihi fi. Pada hari itu, ya, beliau turun kepada beliau wahyu untuk pertama kalinya. Maka hari Senin adalah hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin adalah hari diutusnya Rasulullah SAW. Hari Senin adalah hari beliau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Hari Senin adalah hari beliau sampai di Madinah. Dan hari Senin adalah hari meninggalnya Nabi Muhammad SAW, hari wafatnya beliau. Ya. Dzaka yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithu, itu hari Senin. Maka di sini mu'allif mengatakan lakinnamal masyhur tsani asyrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Yang paling masyhur dari pendapat-pendapat itu adalah hari Senin tanggal 12 pada saat fajar menyingsing. Khairuddin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah Amul Fil. Ya, karena kebiasaan orang-orang Arab itu menamakan tahun dengan peristiwa penting atau peristiwa besar pada saat itu. Dan saat itu ada peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Ya, mereka berangkat dari Yaman, ya, menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, yang menjaga Ka'bah, sehingga apa yang diinginkan oleh Abraha itu gagal. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fil, ya, 5 ayat di dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah kamu perhatikan, tidaklah kamu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan rencana mereka? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan mengutus kepada mereka burung yang datang berbondong-bondong. Jadi kata ababil, kita mengenalnya dengan nama burung ababil. Dan kalau dalam tafsirnya makna ababil adalah ya, ta'ti jama'atin mutafarriqat. Datang ya bareng-bareng tapi dengan bergelombang-gelombang. Ya, gelombang pertama jumlahnya banyak, gelombang kedua jumlahnya banyak. Itulah yang dimaksudkan tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ya, melemparkan kepada mereka ya, dengan batu-batuan yang panas. Maka pasukan bergajah tadi menjadi seperti daun-daunan yang dimakan, rontok. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan orang-orang Arab menamakan tahun-tahun tertentu dengan peristiwa-peristiwa yang penting, peristiwa-peristiwa yang besar pada saat itu. Lalu kapan kelahirannya Rasulullah? Ya. Di tahun Fil tadi, di tahun gajah,
kan Rabiul Awal. Dan jarak antara kelahirannya Rasulullah SAW dengan peristiwa itu berapa lama? Disebutkan oleh ahli sejarah sekitar 50 hari. Jadi 50 hari setelah rencana Abraha untuk menyerang Ka'bah dan gagal rencana itu, ya, Rasulullah SAW lahir. Maulidun Nabi SAW. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, lahir dari seorang ibu bernama Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab, dari seorang ayah yang bernama Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, ibn Hashim ibn Abdul Manaf, ya, sampai ke atas lagi. Wa wafaqal 20 min Naisana. Dan Rasulullah SAW tadi kita lihat dari sisi al-ashhur al-hijriyah atau al-ashhur al-qamariyah. Dalam bulan Qamariyah beliau lahir, ya, tadi tanggalnya berbeda-beda, Rabiul Awal tahun gajah. Adapun di miladiyah Masehi, ya, bertepatan dengan 20 April. Naisana artinya adalah April, asy-syahrur rabi', bulan keempat dari al-ashhur al-miladiyah, dari bulan-bulan Masehi, ya, Januari, Februari, Maret, April. Naisana. Jadi nama lama itu. Naisana. Ya. Wa qablahu hainu abihi hana. Dan sebelum kelahiran beliau sang ayah wafat, ya. Maka beliau disebutkan dengan lahir dalam keadaan yatim. Para ahli sejarah mengatakan saat usia kandungan Aminah itu 2 bulan. Saat usia kandungan Aminah itu 2 bulan, meninggal ayah Rasulullah SAW. Ya. Saat itu beliau melakukan perjalanan ke Madinah. Ya, ayahnya Rasulullah SAW melakukan perjalanan di Madinah, dan ketika balik dari Madinah menuju Makkah, ya, beliau meninggal di sana. Itu adalah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Wa hadza ablagu darajatil yutmi. Dan ini adalah tingkatan yatim paling tinggi, ya, paling tinggi. Ya. Ada yang yatim, kan yatim itu al-yatim alladzi mata abuhu wa wasagir. Yang ayahnya meninggal di saat dia masih kecil. Jadi ketika ayahnya meninggal besar bukan disebut anak yatim. Jadi ayah ketika dia belum balik, ayahnya meninggal, itu adalah anak yatim. Rasulullah SAW belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Ablagu darajatil yatim, derajat yatim yang paling tinggi. Karena ada yang mungkin dia umur 10 tahun belum balik, ayahnya meninggal, yatim. Ada yang umur 5 tahun, ayahnya meninggal, yatim. Tapi ayah dia belum lahir, Rasulullah SAW, ya. Kemudian ayahnya meninggal ketika beliau masih berada di kandungan ibunya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Tuhan, alam yajidka yatiman fa'awa. Untuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah, ya, mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ihtadanahu, Allah Subhanahu wa taala yang merawat diwasai usratihi, dengan perantara keluarga Rasulullah SAW. Kan terkadang anak yatim itu kan terlantar, tapi Rasulullah SAW meskipun dulu dalam keadaan yatim, seluruh keluarga beliau, ya, kakek beliau, paman-paman beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan nanti akan kita jelaskan pada, ya, bait-bait selanjutnya bagaimana hadanatun Nabi SAW, bagaimana orang-orang mengasuh Rasulullah SAW di saat beliau masih kecil. Wafaqal 20 min Naisana wa qabla hainu abi hana, bertepatan dengan 20 April dan sebelum kelahiran beliau sang ayah wafat. Karena bila rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membaca 5 bait, tapi kita meninggalkan nasab dari Rasulullah, belum kita jelaskan, belum kita bacakan. Karena memang di sini muallif kita Nazim, ya, Ibn Abi Al-Is tidak menjelaskan nasabnya beliau. Tapi dari kitab-kitab lain, ya, yang disepakati oleh para ahli sejarah,
ya, dari kitabnya Nurul Yakin Syekh Muhammad Khudari, beliau mengatakan dari Abdullah Muhammad bin Abdullah sampai Adnan, sampai jalur Adnan, mereka sepakat dengan jalur itu. Ya, akan panjang, kita bacakan semua. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Killah bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'aib bin Ghalib bin Fihr sampai Adnan. Sampai Adnan. Adnan ke atas sampai Nabi Adam, ada perselisihan di kalangan ulama terhadap nasabnya, bin Kapa, bin Sabanya itu ada perselisihan di kalangan ulama. Atau adapun sampai Adnan semuanya sepakat inilah jalur ya nasab Rasulullah SAW yang melewati jalur-jalur orang-orang mulia. Orang-orang mulia adalah nasab Rasulullah SAW sampai Adnan. Ya, Adnan itu adalah keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, jadi kabilah ya, Jurhum kalau tidak salah seperti itu. Baik, barakallahu fiik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk muqaddimah ini, untuk pembukaan dari kajian ini, mungkin kita cukupkan dengan membaca 5 bait saja. Ya, 5 bait dari ya, bait Al-Urjuzah Al-Biyah, yaitu sampai kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari berapa, di hari apa, tanggal berapa, kemudian bulan tahun apa, ya itu yang sudah kita pelajari sampai di kesempatan malam hari ini. Kemudian insya Allah nanti ya, pada pertemuan depan akan kita bahas tentang ya, pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian nanti akan kita bahas juga tentang di safarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Syam. Ya, demikian ya, mungkin dapat kami sampaikan untuk mukaddimah kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan ataupun ada pertanyaan bisa kita bareng-bareng diskusi, bareng-bareng mempelajari tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan dari Ustaz Anas, betul Ustaz? Tahunnya tahun berapa Pak? Tahun secara Masehi, saya berdasarkan kitab Nurul Yakin Syekh Muhammad Khudari, itu adalah 571 Masehi. 571 Masehi. Jadi beliau di 12 Rabiul Awal, ini kita ambil yang paling masyhur, 12 Rabiul Awal atau 10 Rabiul Awal berdasarkan pendapatnya Nazim, tahun gajah, amal fil, bertepatan dengan Masehi adalah 20 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi itu pendapatnya Syekh Muhammad Khudari dalam kitabnya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Masih ada kurang lebih 5 menit. Kalau yang dimaksud dengan silsilah itu selalu dari ayahnya ya? Iya. Dari sisi itu. Dari ayah, bin dari sisi ayah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf itu semua dari jalur ya ayah. Dan ini memang ya, orang-orang Arab itu sangat menghafal nasab. Kita mungkin kalau menghafal nasab semua sampai berapa? Ke atasnya 5, 6 kakek nenek gitu. Kadang kakek nenek namanya siapa? Kakek kamu namanya siapa? Buyut tau gak buyut? Buyut tau? Ayah, kakek, buyut, atasnya buyut Canggah. Habis itu udah gak tahu saya masih hafal sampai Canggah kalau saya. Nama Mbah Canggah saya masih tahu. Tapi kalau orang-orang
Masya Allah itu. biar ambil sendiri. Karena saya punya murid, Iya, biar ambil sendiri. Nah, ketika saya ngajar di kelas, yang orang Indonesia yang apa? Indonesia asli gitu. Indonesia asli saya tanya paling mau sama kakeknya. Yang ini bisa bisa bin sampai ya, mungkin 10 aja masih hafal mereka. Ustaz banyak bujut ke situ tuh keliru. Nanya yang umur 15-16 bujut lah, nggak ngerti. Iya, Bujut Pak. apa? Ya Mas, oke. Tanya bujut itu apa? Nah, Buyut. Kata-kata Indonesia di atas duit apa? Tangga. Tangga. Jawa kali Indonesia. Tangga itu Indonesia apa Jawa ya? Jawa. Jawa ya. Jawa. Aceh nggak punya. Utek siwar pak. Duduk timur atasnya lagi ya. Kaki mentok itu. Mentok. Atas lagi walau. Atasnya lagi walau. Karena kadang-kadang nama terah itu namanya, kalau kita di Jawa ada terah itu kan nama tangga, kalau menurut saya nama tangga. Terah ini itu nama tangga saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan pertanyaan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan.